Baik Bapak Ibu, insya Allah kita tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, langsung saja kita akan ada beberapa peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya lewat Zoom. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja raise hand ya, angkat tangannya pakai fitur raise hand di situ di Zoom. Tafadhol. Yang ingin bertanya, saya persilahkan dulu Ibu Nurul Anita. Iya, Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ah, langsung saja Ustadz. Mohon maaf mungkin ini pertanyaannya di luar tema malam hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah eh, sebenarnya di dalam Islam itu apakah ada tunangan Ustadz? Tunangan itu diperbolehkan atau tidak? Lalu apa bedanya tunangan dengan lamaran? Begitu. Karena qadarullah saya tidak ingin pacaran, Ustaz. Tetapi eh, saya bertemu dengan seorang lelaki yang beliau juga tidak ingin pacaran, tetapi beliau ini sudah siap untuk menikah. Tetapi di sisi lain saat ini saya ingin berjuang untuk keluarga, begitu, Ustaz. Jadi ada target yang ingin saya capai untuk keluarga sebelum saya eh, memutuskan untuk menikah, begitu. Lalu jika saya ingin bertunangan dengan laki-laki tersebut, itu apakah diperbolehkan Ustadz dengan jangka waktu yang lebih dari satu tahun? Begitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yahillu li muslimin ay yakhtiba fawqa khitbati akhih. Tidak halal bagi seorang muslim meminang di atas pinangan saudaranya. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ada dalam ajaran Islam ini namanya khitbah. Khitbah itu artinya pinangan. Orang kita menyebutnya lamaran. Ada ikatan tapi bukan ikatan pernikahan. Saya melamar anak bapak. Saya meminang anak bapak. Sampai nanti selesai Idul Adha. Nanti saya kasih kabar lagi jadi atau tidak jadi nikah. Maka sampai waktu yang ditentukan itu tidak boleh datang laki-laki lain meminang dan diterima. Karena kalau diterima itu akan menyebabkan permusuhan. Haram hukumnya menerima pinangan orang lain sebelum berakhir pinangan yang pertama. Lamaran itu hanyalah terjemahan dari pinangan. Berapa lama batas waktu proses khitbah pinang meminang itu? Tidak ada batas waktu setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari. Perbuatan baik lebih cepat lebih baik. Apalagi zaman sekarang banyak fitnah. Kalau lama-lama tunangan, saya beberapa hari yang lalu membuat podcast dengan Ustadz Aslam tentang masalah pinangan. Bisa dilihat, ditonton di channel Hi Guys Official. Menarik analisa Ustadz Aslam di situ. Bagaimana seorang laki-laki yang sudah meminang perempuan, nampaknya wajah perempuan itu. Setelah nampaknya wajah perempuan itu, bagaimana dia tidur malam? Pasti terbayang-bayangnya wajah perempuan itu. Itu fitnah hati itu. Jadi pinangan itu tidak usah lama-lama. Kalau perlu pinang hari ini, hari Selasa, malam Rabu ini, malam Rabu depan nikah. Ngapain pinang-pinang sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun? Fitnah. Apalagi zaman sekarang tukar-tukaran nomor, janjian. Terjadilah apa yang terjadi, na'udzubillah. Pinangan itu kan tujuannya untuk mencari kesepahaman.
Mana beberapa hal yang kita belum matching, belum paham, supaya paham. Jadi ketika proses pinangan itu, si laki-laki dan perempuan ceritalah sejujurnya. Beda sama pacaran. Pacaran orang melihatkan yang enak-enaknya, yang bagus-bagusnya, yang mantap-mantapnya, bohong semua, tipu semua itu. 5 tahun pacaran bohong semua. Setelah menikah borok ketahuan. Jadi kalau dalam pinangan ceritakan pahit-pahit. Saya ini tulang punggung keluarga, walaupun perempuan. Kalau saya nikah nanti sama kau, Bang, bagaimana gajiku ini? Sebagiannya untuk ayahku, untuk emakku, adikku masih sekolah. Kau siap enggak? Aku ini disekolahkan bapakku. Bapakku dulu jual kambing, emakku jual rantai menyekolahkan aku. Sekarang aku udah selesai S1. Nanti kalau kita nikah, aku mesti kerja. Kalau aku nggak kerja, aku tak ada income. Kau siap nggak punya istri macam aku bekerja? Aku lulus PNS, ditempatkan di seluruh Indonesia. Nanti kalau tiba-tiba aku ditempatkan di Papua, ditempatkan di Riau, kau pula ditempatkan di Bandung, di Bogor, Surabaya, gimana hubungan kita? Jangan kau suruh aku resign dari PNS, karena aku disekolahkan ibu bapakku. Jadi cerita pahit-pahit. Jangan tunangan itu cerita tentang suka mie ayam apa bakso. Itu upil-upil aja itu. Ceritalah yang prinsip-prinsip, yang betul-betul mendasar. Apa poin-poin mendasar? Kalau setuju, lanjut. Tidak setuju, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kenapa hidup ini dibuat jadi buntu? Nah, jadi silakanlah khitbah, pinang meminang, bicarakanlah yang paling urgen. Coba inventarisir apa saja. Setelah itu ajukan. Kau mau menerima, kita lanjut. Kau tak mau menerima, ada banyak orang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan jawaban Ustadz menjawab ya, Ibu Nurul. Kita lanjut. Berikutnya Ibu Eka Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah malam ini berkesempatan bertemu dengan bisa bertanya dengan Ustadz. Qadarullah, semua kan Allah bisa. Saya cerita dulu Ustadz, saya mempunyai 4 orang anak laki-laki Ustadz. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia sekolahnya di sekolah umum, SMA umum waktu itu Ustadz. Karena di tempat kami belum ada sekolah Islam yang namanya seperti sekarang ada sekolah terpadu segala macam. Terakhir anak saya nomor 4, sekarang ada sekolah itu Ustadz, sekarang udah berkembang. Dan dari SMP kelas 1 dia di sekolah di MTS Al-Azhar namanya Ustadz. Sekolah yang orang pemiliknya itu alumni dari Al-Azhar, suami istri dari Al-Azhar. Mungkin adik tingkatnya Ustadz yang punya di sana. Nah, sekarang setelah mengakhiri tamat SMP, dia terpengaruh dengan teman-temannya mau sekolah di SMA umum Ustadz. Tapi saya berkeinginan untuk dia tetap sekolah melanjutkan ke MA Al-Azhar. Saya pernah menunaikan haji tahun lalu dan umroh. Saya sudah wakafkan anak saya ini untuk belajar ilmu Al-Quran menjadi hafiz Quran Ustadz. Tapi saat sekarang dia agak berkeras untuk sekolah di sekolah umum. Saya sedih sekali Ustadz di saat dia tidak akan lepas dari hafalan Qurannya. Sekarang ini saat ini dia sudah hafal 4 juz Ustadz. Dengan dengan setara SMP, anak saya sudah hafal 4 juz. Sementara kalau teman-teman di sekolah umum, karena saya juga guru SMP Ustadz ya, saya sering tanya, anak-anak itu belum hafal 1 juz pun Pak. Jadi dengan waktu yang sama,
anak yang sekolah di sekolah umum dengan sekolah di Al-Azhar punya kemampuan yang berbeda. Nah, sekarang Ustadz saya mau tanya, benarkah sikap saya sekarang Ustadz? Akhirnya saya suruh anak saya tetap ikut tes di SMA umum, tapi saya selalu berdoa agar dia tidak lulus tes di sana Ustadz. Dan pengumumannya tanggal 31 Mei nanti. Akhirnya kami buat perjanjian Ustadz dengan anak saya. Kalau dia lulus, saya yang harus mengikhlaskan dia di sekolah umum. Kalau dia tidak lulus, dia harus ikhlas sekolah di MA Al-Azhar. Bagaimana sikap saya Ustadz? Karena saya ingin bercita-cita dia jadi seperti Ustadz, penghafal Al-Quran, menjadi ilmuwan Al-Quran yang kelak bisa menyematkan mahkota kepada kami keluarga dan juga bisa menarik 10 orang keluarganya masuk dalam surga. Itu yang sedang pernah saya dengar Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan sikap saya dan apa saran-saran Ustadz terhadap pola pendidikan anak zaman sekarang Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang guru besar hadis di Riyadh, Saudi Arabia. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami. Dia punya murid orang Indonesia namanya Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, imam besar Masjid Istiqlal, sudah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu. Nah, Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami ini anaknya sekolah di Amerika, jurusan programmer komputer, jadi programmer. Jadi menolong agama ini tidak mesti dengan ustadz. Menolong agama ini bisa dengan jurusan apapun. Sekolah nuklir bisa menolong agama ini. Jadi jenderal tentara bisa menolong agama ini. Makanya saya, kalau ada orang tua yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengirim anak ke Mesir? Saya tanya, yang mau ke Mesir ini siapa? Saya Pak Ustadz, Bapak aja yang berangkat ke Mesir. Karena anaknya nggak mau. Anak yang tidak mau ke Mesir dipaksa juga ke Mesir. Sampai di Mesir dia jadi penyanyi, dia buat grup band. Dia nggak akan talaki karena nggak ada jiwa dia ke situ. Terus Ustadz ke Mesir, saya minta. Saya kelas 3 SMP datang menemui imam besar Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Simpang Limun rumahnya. Saya datang ke rumahnya habis sholat subuh. Syekh, aku mau ke Arab. Nggak tahu saya Mesir, pokoknya Arab. Kelas 3 SMP. Tanya, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Tamatkan dulu sekolah kau, SMA baru datang kemari. Jadi memang saya yang mau. Jadi untuk pendidikan anak ini kita bekali saja dia pendidikan agama, ngaji, Quran, akidah, fikih, hadis. Saya untuk jamaah, untuk anak, untuk keponakan, memang yang 4 ini wajib agama. TK, SD, SMP, SMA. Sampai SMA ini memang wajib agama. Karena ini fondasi dasar. Tapi nanti kalau udah S1 terserah dia mau kemana. Saya tidak akan paksa Mizian Hazik Abdillah mesti ke Mesir macam saya. Tapi dia wajib mondok. Kalau nanti tamat pondok dia bilang saya mau ambil fakultas hukum, silakan. Dengan dihukum itulah nanti dia bisa menolong saudara kita yang teraniaya, tanahnya diambil perusahaan, TKI kita yang bekerja haknya diambil, orang susah yang tak bisa punya pengacara. Jadi menolong agama ini bisa dengan apapun. Ini tentang saya mau kita
kita luruskan dulu pemahaman kita bahwa menolong agama ini bukan cuman ustadz. Menolong agama ini dengan apapun jabatan. Babinsa, Babin Kamtib, Mas, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, ASN, BUMN, pegawai, bisa menolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Nah, tapi orang-orang yang bisa menolong agama Allah ini tentunya dengan basic pendidikan yang paham agama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, orang tua bisa memaksa anak. Aku sekolahkan kau, kau ikut cakapku. Kalau kau tak ikut cakapku, pergi kau dari rumah ni, kau cari makan sendiri, kau cari duit sendiri. Bisa orang tua melakukan itu. Anak itu tergantung orang tua. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu fitrah, suci, bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, buatnya jadi Yahudi, yunassiranihi, buatnya jadi Nasrani, atau yumajjisanihi, buatnya jadi Majusi. Pandai-pandai ibu lah. Ibu seorang pendidik, ibu sudah punya anak 4. Ibu didiklah dengan sebaik-baiknya. Ibu doakan tiap malam, solat tahajud, solat hajat, di sujud terakhir berdoa, dibukakan Allah pintu hatinya. Mudah-mudahan dijaga Allah dia. Jadi apapun dia nanti, insya Allah dia akan menolong agama ini, insya Allah. Demikian Ibu Eka Sartika. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut saja biar efisien waktunya. Berikutnya Ibu Hana. Saya pilih dari yang teratas ya. Terima kasih Mas Alvin kesempatannya dan Ustadz, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau nanya Ustadz, tadi kan sempat dibahas ya terkait gimana hajat untuk menghadapi ujian perasaan. Saya mau minta tipsnya nih Ustadz untuk kita manusia yang biasa itu menghadapi ujian perasaan itu gimana Ustadz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran ini lautan tak bertepi. Hati ini perasaan tak berbatas. Pikiran lautan tak bertepi. Hati perasaan tak berbatas. Makanya filosof-filosof itu selalu berpikir tak ada tepinya. Sedangkan kalangan tasawuf yang selalu mengandalkan rasa-rasa yang nggak ada batasnya. Lalu apa yang bisa mengawal pikiran dan hati ini? Syariat. Mau filosof, mau sufi, dia dikawal oleh ADART, oleh pagar bernama syariat. Syariat Islam. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaannya khusus, saya jawab khusus. Pertanyaannya detail, saya jawab detail. Bagaimana kita mengelola perasaan kita? Ada aturannya, syariat. Perasaan benci, boleh kita benci, boleh. Bencinya apa? Bencinya karena Allah, benci karena dia berzina, benci karena dia mencuri, benci karena dia riba. Setelah dia keluar dari zina, riba, kita tetap bersaudara. Boleh kita sayang sama orang, sayang, ada batasnya. Tak bisa kita sayang sama bini orang. Ada batasan. Batasan-batasannya itu adalah syariat. Syariat Islam. Dalam masalah ibadah ada rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, makruh. Dalam masalah muamalah, gadai menggadai, hutang piutang, pinjam meminjam. Dalam masalah negara, al-ahkam sultaniyah, siapa yang layak jadi pemimpin, bagaimana menaikkan pemimpin, bagaimana menjatuhkan, ada semua. Jadi aturan perasaan itu diatur dengan syariat Islam.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang Ikhwan, Bapak Ihsanul Mudin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Said Abdul Somad bin Zakallah. Sempat waktu di Subang, di Masjid Agung, namun hanya sempat keluar dan lewat saja. Alhamdulillah. Sekarang bisa berjumpa kembali walaupun di dunia maya. Namun mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi wasilah untuk mengantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak, pertanyaannya. Siti Hajar menjadi wanita tangguh, Ustaz. Mohon dijelaskan resep Siti Hajar menjadi wanita tangguh. Sekarang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya, lalu pendidikan saya menjadi baik. Begitu kata Nabi SAW. Kadang sulitnya hidup kita itu cara Allah untuk mendidik kita. Saya kalau di lampu merah, nampak saya orang jual kerupuk, orang jual keripik, orang jual tisu. Saya beli kerupuknya, saya beli keripiknya, saya beli tisunya, saya bawa pulang ke rumah, kresek besar. Awal-awal dulu Ustazah Fatimah terkejut, kenapa banyak sekali beli kerupuk, keripik, bukan dimakan. Saya bilang kasihkan aja ke santri. Kenapa dibeli tisu kita masih banyak? Karena saya melihat bola mata penjual itu. Saya sedang melihat diri saya 30 tahun yang lalu. Saya tidak sedang melihat penjual kerupuk. Saya sedang melihat diri saya waktu kecil dulu. Tadi malam di pesawat saya sempat membuat tulisan, saya kirim ke teman kecil saya. Karena dia me-WA saya 2 hari yang lalu, selamat milad sahabat kecilku, kata dia. Saya belum balas WA-nya. Jadi tadi malam karena dari Jakarta ke Pekanbaru saya tak bisa tidur. Saya tulis bagaimana kami kecil dulu. Kami kecil tidak susah-susah banget. Ada duit jajan tuh ada. Duit jajan untuk sekolah insya Allah ada, nggak pernah kekurangan. Dia pun begitu juga. Tapi kami waktu itu kelas 4 SD, kami sama-sama jualan kacang di tempat festival dangdut. Saya ingat itu karena dia mau WA saya. Saya bilang, kau masih ingat dulu kita jual kacang di festival dangdut? Dibalasnya, menetes air mataku, Ustadz, kau ingatkan lagi kita dulu. Saya kalau ada orang jualan, lalu ustazah ini bertanya, kita beli enggak bang? Kita beli enggak Ustadz? Itu saya jawab, beli. Walaupun saya enggak suka. Kenapa? Karena dulu waktu kami jualan, itu laki-laki itu nanya ke pacarnya, itu kan orang malam-malam orang pacaran, beli enggak adik? Enggak, katanya. Kita sangat berharaplah perempuan itu mengangguk beli. Maka kalau saya ditanya di depan penjual, beli enggak? Beli, walaupun tak saya makan. Jadi berbagai perjalanan hidup kita di masa lalu itu cara Allah mendidik kita. Maka ada orang Minangkabau mengatakan alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang ini menjadi guru. Kita belajar tidak hanya 2 SKS
16 tatap muka. Berapa banyak orang yang nilainya cum laude di kampus, tapi di masyarakat dia tidak jadi apa-apa. Pendidikan kita luas. Hajar itu pendidikannya dari mulai budak, dari mulai anak bangsawan, anak kepala suku, anak orang kaya, anak orang hebat. Kalah perang bapaknya, jatuh jadi budak. Ditakdirkan Allah nikah dengan Nabi, naik melambung ke atas. Cemburu bini pertamanya, asingkan ke Makkah, turun ke bawah. Naik ke atas karena tinggal di samping Ka'bah. Tiba-tiba kering kerontang, nggak ada air minum, turun lagi ke bawah. Dapat air Zam-Zam, naik lagi ke atas. Tiba-tiba datang suami, anak mau disembelih, jatuh lagi ke bawah. Anak ditebus dengan seekor, naik lagi ke atas. Siapa yang mendidik? Allah mendidik. Saya merasakan, saya dididik di Al-Azhar, saya dididik di Maroko, saya dididik di Sudan. Tapi saya tidak mengecilkan kampus-kampus itu. Pendidikan yang paling berkesan adalah pendidikan hidup. Madrasatul Hayah, sekolah hidup. Sekolah hidup ini luar biasa. Jadi anak-anak kita, saya tidak menyuruh anak bapak ibu jual kacang, tapi ada salah seorang jamaah kita, orang berduit, orang kaya, anaknya dia suruh buka rumah makan nasi bungkus 6.000. Mana ada nasi bungkus lauk ayam pakai telur 6.000 sekarang. Anak saya Pak Ustadz pulang dari Amerika, saya suruh buka rumah makan 6.000, laris Pak Ustadz. Ya laris lah, saya bilang 6.000. Kenapa Bapak suruh buka? Supaya dia bangun pagi, dia ke pasar, dia belanja, dia beli ayam, dia beli ikan, dia pulang, dia cari tukang masak, dia jual, supaya dia tahu nilai uang, supaya dia tahu berapa nilai duit. Coba suruh anak-anak tuh sehari Sabtu Ahad kerja di Dorsmer, cuci mobil, biar tahu dia berapa nilai duit 50.000 itu. Alhamdulillah saya 2 orang adik-beradik. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Tapi mak ayah saya melepas saya ke Mesir. Itu pendidikan yang luar biasa. Di Mesir kita di kelas mungkin berapa persennya, tapi lebih banyak di luar kelas. Bagaimana berinteraksi, bagaimana berkawan, bagaimana bersahabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Barakallah. Baik, satu lagi ya pertanyaan. Kami persilahkan untuk Ibu Eva Saila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kalau orang yang baru berhijrah terus tiba-tiba dikasih cobaan banyak, kayak misalkan dia menikah terus kehilangan anaknya, lalu kehilangan juga suaminya, maksudnya bercerai gitu. Yang saya mau tanyain, ini termasuk bagian dari ujian dari Allah atau ini azab? Karena kan mungkin kejadian ini dialami sama teman saya, jadi apakah ini balasan dari perbuatannya di masa lalu atau ini adalah ujian karena proses dia hijrah menjadi lebih baik? Kalau saya hari ini demam, batuk-batuk, flu, apakah demam saya itu karena saya semalam berdosa atau karena Allah mau mengangkat derajat saya? Saya nggak tahu, karena tidak ada datang malaikat Jibril ngasih tahu, Somad kau demam karena kau berdosa. Nggak tahu kita.
Kita hanya bisa menduga berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apapun ujiannya, bangkrut, terbakar, nauzubillah, hilang, sakit, patah, kehilangan, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Cara Allah untuk menghapus dosa. Berarti saya husnuzon, mungkin Allah mau menghapus dosa saya di dunia supaya di akhirat nanti saya nggak perlu lagi menebusnya dengan neraka. 2, ada orang-orang yang sudah ditempatkan di surga paling tinggi, tapi pas dihitung amalnya kurang. Syarat masuk Jannatul Firdaus amalnya mesti 1 kilo. Pas ditimbang amal Abdul Somad cuman 8 ons, kurang 2 ons. Bagaimana cara melengkapkannya? Dikasih dia ujian. Ketika dia sabar, maka penuh. Penuh itulah firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya penuh. Penuh apa maksudnya? Penuh sesuai target yang diinginkan Allah. 3, ada orang-orang yang di surga nanti ditanya Allah, kamu mau apa? Kan sudah masuk surga. Kata mereka, kami belum dapat 1. Kami sudah dapat semuanya, udah. Ada 1 belum. Apa dia? Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya diperoleh orang yang ridha menerima takdirku. Jadi kalau saya sedang dihadapkan dengan sesuatu, saya menduga 3. Allah menghapuskan dosa saya, Allah sudah menempatkan saya di surga Firdaus, tapi amal saya kurang, dan Allah mau kasih saya 1 yang lebih hebat daripada surga, ridha. Tak lebih tak kurang daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin terakhir Ustaz sebagai penutup, ada kesimpulan atau closing statement untuk materi kita pada malam hari ini, sekaligus juga mohon berkenan untuk memimpin doa bersama pada malam hari ini. Saya simpulkan pada 3 poin. Pertama, hidup adalah madrasah. Madrasatul hayah. Kalau Syekh penulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' al-Islami, kata beliau dalam bukunya, hakadha 'allamatnil hayah. Beginilah hidup mendidik saya. Jadi ada pendidikan dari hidup. Kita semua merenung dari sejak kita kecil sampai malam ini, bagaimana hidup itu mendidik kita. Cobalah merenung sejenak. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil. Maka kehidupan Hajar itu juga adalah madrasah yang bisa kita ambil. 2, untuk membuka cara pikir orang, salah satunya dengan cerita. Maka Al-Quran menggunakan cerita. Pintu cerita ini mudah untuk masuk, karena hidup adalah cerita, dan kita suka menantikan cerita. Dari kecil kita suka bercerita dan mendengar cerita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan orang menjadi berfikir. 3, dari cerita tentang Hajar, kita belajar tentang kuatnya tauhid, tentang tegarnya perempuan, tentang ujian fisik, panas, lapar, air, tentang ujian non fisik, cemburu, terasing, dirampas, fisik dan non fisik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari hidup. Al-Hazihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mu'tabirin. Jadikan kami orang-orang yang bisa mengambil iktibar pelajaran dari kisah orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran. Waja'alna minal mutadabbirin. Jadikan kami orang-orang yang mampu mentadabbur, merenung
makna dalam Al-Quran, Sunnah, dan kisah orang-orang baik, sehingga kami bisa menjadi lebih baik. Amin. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup, dan kesabaran itu tidak hanya menjadikan kami dapat pahala, tapi juga menjadikan kami orang-orang yang tangguh di hadapan-Mu ya Allah, bukan di hadapan manusia. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Wa ja'alna minal mutaqabbin, jadikan kami orang yang bersaudara karena Engkau. Amin. Azillana tahti zilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arsy. Arsy-Mu ketika kami tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim. Begitu juga tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik semuanya. Mohon maaf tutur kata saya, intonasi suara saya yang tidak pada tempatnya. Hanya Allah memiliki kesempurnaan, Abdul Somad penuh dengan kekurangan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.